Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, yaitu dengan pengendalian struktur teknis dalam waktu tanam yang berjumlah 5 orang. Antara lain itu saya sendiri atas nama Harnianti, yang kedua Arfa Syahreni, yang ketiga Dwika Ananda, yang keempat Munanda, dan yang kelima Febrianto. Oke, langsung saja saya masuk dalam materi saya. Teknik pengendalian. 1. Gunakan varietas tahan seperti konde dan angke. Yang kedua, gunakan pupuk nitrogen sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dan yang ketiga, bersihkan tunggul-tunggul dan jerami-jerami yang terinfeksi oleh hama. Dan yang keempat, jarak tanam jangan terlalu dekat. Dan yang terakhir atau yang kelima, gunakan benih dan bibit yang sehat. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Arfa Syahreni. Kepada Arfa Syahreni saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya sebelumnya, yaitu metode pengendalian waktu tanam. Yang pertama, menambah jumlah populasi tanaman, baiknya itu sekitar 30% yang diharapkan dan akan meningkatkan produksi, akan lebih bagus baik dari makro maupun mikro. Yang kedua, menggunakan jarak tanam sangat mempengaruhi tanaman. Baik, langsung saja. 1. Hama wereng padi. Wereng hijau adalah hama utama tanaman padi yang selalu menjadi faktor penyebab gagalnya pertanian padi. Hama wereng hijau ini akan menyebabkan virus tundro, yang mana virus ini menyebabkan penyakit pada tanaman padi. Akibat dari penyakit tundro, produktivitas tanaman padi menjadi turun dan menyebabkan gagal panen. Tanda-tanda hama ini adalah kuningnya coklat tanaman, sekarat atau tanaman terbakar, infeksi jamur dan bakteri pada tanaman, embun madu dan jamur di daerah yang terinfeksi. Yang terakhir, mengurangi pertumbuhan, kekuatan dan tinggi tanaman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yakni sasaran tanaman padi. Padi dengan nama ilmiah Oryza sativa L adalah tanaman yang dibudidaya, meski ada juga yang merupakan padi liar. Padi sendiri diduga dimulai dari India atau Indochina, namun dibudidayakan di Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Di negara agraris seperti Cina, India, Bangladesh, dan Indonesia, padi merupakan tanaman utama atau tanaman pokok. Keunggulan dan kekurangan padi. Yang pertama, keunggulan. Sebagai sumber energi dan memiliki karbohidrat yang cukup tinggi. Dan yang kedua, kekurangan, pemberian pestisida akan mempengaruhi kehidupan ikan, hama seperti ular kuduk, burung yang masuk ke sawah, serta padi sulit dilakukan di sumber air yang terbatas. Demikian. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu manfaat tanam pada biji padi atau beras sebagai bahan makanan pokok, jerami padi sebagai pakan ternak, sekam padi dapat digunakan sebagai pupuk, penggunaan sawah bagi di lingkungan dapat dilihat dari fungsi lahan sawah sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan, tempat berkembang biak berbagai organisme hidup seperti cacing, berbagai serangga, burung, belut, ular, dan organisme lainnya. Berperan dalam mencegah terjadinya banjir, erosi maupun tanah longsor. Hasil dari pengolahan padi dinamakan beras. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.